Tua Indonesia. Sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton, teman-teman. Hai, assalamualaikum sahabat R2 Indonesia dimanapun anda berada. Jumpa lagi bareng saya Diki Mar Said. Di konten kali ini di hari Sabtu tentunya kita akan membahas sesuatu yang seru, sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Kali ini saya akan membahas kisah dan sejarah soal mitologi Hindu. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan kisahnya, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tetap bantu kita untuk nyalakan lonceng kuning agar saya bisa berikan video-video menarik dan seru lainnya. Dan ini dia kisahnya. Nah, mitologi Hindu adalah suatu istilah yang digunakan oleh para sarjana masa kini kepada kesastraan Hindu yang luas yang menjabarkan dan menceritakan tentang kehidupan tokoh-tokoh legendaris, dewa-dewi dan makhluk supernatural dan inkarnasi Tuhan yang dijelaskan dengan panjang lebar dalam aliran filsafat dan ilmu akhlak. Mitologi Hindu juga dijabarkan kisah-kisah kepahlawanan yang diklaim sebagai sejarah India di masa lampau. Seperti Ramayana, Mahabharata, dan cerita-cerita dalam mitologi Hindu terjalin dalam 4 jenjang zaman yang berbeda. Disebut juga sebagai catur yuga, dan masing-masing yuga memiliki karakter-karakter yang berbeda. Berbagai legenda dan kisah tentang dewa-dewi dan awatara diyakini terjadi pada zaman yang berbeda-beda pula. Cerita itu dapat disimak dalam kesusastraan Hindu dan kesusastraan mitologi Hindu terjalin oleh etos agama Weda kuno dan kebudayaan Weda, dan cerita-cerita tersebut didasari oleh sistem filsafat Hindu. Kemunculan dan perkembangan mitologi Hindu umurnya ribuan tahun, setua umur agama Hindu tentunya. Tapi kemunculan mitologi ini tidak pasti dan sukar untuk diperkirakan secara tepat. Mitologi ini diyakini muncul bersamaan ketika Weda mulai berkembang di anak benua India. Dalam ilmu Weda dikembangkan dengan pengetahuan dan upacara keagamaan. Zaman ini ditandai dengan cenderungnya pelaksanaan upacara daripada pengenalan filsafat. Pada zaman ini mulai disusun kitab-kitab yang menceritakan tentang mitologi, legenda, kosmologi, dan sebagainya. Pada zaman Weda, dan tentunya umat Hindu memohon anugerah dari para dewa, sedangkan pada zaman Brahmana, para dewa memiliki kedudukan yang penting, terutama dalam memimpin upacara. Zaman Purana merupakan perkembangan dari kebudayaan terdahulu. Zaman ini merupakan masa-masa ketika mitologi Hindu dihimpun. Selain itu, reruntuhan jembatan kuno yang menghubungkan antara India dan Sri Lanka yang kini terpendam di dasar laut dianggap dan diyakini sebagai bukti sejarah. Bukti arkeolog sangat dibutuhkan untuk meyakinkan apakah cerita tersebut merupakan bagian dari sejarah atau hanya mitologi belaka. Dewa-dewi, yaitu pada masa agama Hindu yang baru berkembang, dewa-dewi banyak disebut dalam Weda sebagai makhluk di bawah derajat Tuhan. Pada zaman dewa-dewi banyak dipuja sebagai pelindung diri manusia. Asura adalah bangsa Detya, kadangkala disamakan dengan raksasa atau makhluk yang jahat dalam mitologi Hindu. Mereka merupakan golongan-golongan makhluk supernatural dan memiliki sifat negatif, yakni memusuhi para dewa. Meski demikian, beberapa asura merupakan dewa, seperti Kubera, golongan bangsa Yaksa, adalah dewa keuangan dan kekayaan. Raksasa dalam mitologi Hindu adalah raksasa makhluk jahat atau jiwa yang bersifat jahat. Dalam bahasa Sanskerta, yaitu raksasa berarti kekejaman dan merupakan lawan kata dari raksa, yaitu sentosa. Mereka adalah bangsa pemakan daging manusia atau kanibal tentunya. Para raja dan kesatria mitologi Hindu tidak hanya bercerita tentang dewa-dewi makhluk spiritual saja, tapi juga menceritakan tentang kisah para kesatria dan raja-raja pertempuran Akbar, digunakan untuk mengungkap sejarah masa lampau. Kesatria dalam agama Hindu
adalah golongan kasta para bangsawan. Raja-raja kesatria dan prajurit mitologi Hindu tidak lepas dari kisah-kisah para kesatria. Dalam berbagai legenda Hindu, kesatria jumlahnya sangat banyak dan yang terkenal hanya beberapa saja. Para raja kuno dalam mitologi Hindu banyak sekali jumlahnya. Raja-raja yang disebut dalam mitologi Hindu merupakan keturunan dari berbagai macam dinasti yang berbeda pada zaman India kuno. Menurut mitologi Hindu, Maharaja yang diduga pertama kali adalah di muka bumi ini adalah Manu. Dalam kitab Purnama disebutkan adanya 25 awatara Wisnu, yang mana 10 dari 25 awatara tersebut merupakan awatara utama yang paling terkenal. Awatara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Matsya atau sang ikan, yang kedua ada Kurma atau sang kura-kura, yang ketiga ada Waraha atau sang babi hitam, yang keempat ada Narasinga atau sang manusia berkepala singa, yang berikutnya ada Wamana atau Brahmana mungil yaitu orang kerdil, yang berikutnya ada Parasurama yaitu sang Brahma atau kesatria, berikutnya ada Rama, Raja Ayodhya, berikutnya ada Krishna, sang pengembala, dan berikutnya ada Buddha, sang pemuka agama, dan berikutnya ada Kalki, yaitu sang penghancur. Dari 10 awatara yang terkenal, 9 diyakini sudah turun ke bumi. Sedangkan awatara terakhir, yaitu Kalki, merupakan awatara yang diprediksi akan muncul di akhir zaman. Awatara-awatara tersebut turun secara periodik dan membawa makna menurut zamannya. Misal, masa para raja meraih kejayaan dan pemerintahan Rama Awatara pada masa Treta Yuga dan keadilan sosial dan dharma dilindungi oleh sang Sri Krishna. Pada masa dua para yuga, makna dari turunnya para awatara selama masa Setya Yuga menunjukkan Kali Yuga juga hidup dan menunjukkan evolusi makhluk hidup dan perkembangan peradaban manusia. Kisah-kisah mengenai para avatara dan filsafatnya dimuat dalam kitab Purana. Kisah-kisah legendaris dalam mitologi Hindu dimuat dalam kitab Purana dan kitab Itihasa, Ramayana dan Mahabharata. Kitab Purana memuat tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan para dewa dan tentunya para Dwaditya dan makhluk-makhluk supranatural lainnya. Kisah-kisah tersebut berkembang dan menjadi mitologi yang menjelaskan tentang asal mula sesuatu, kejadian zaman dahulu, dan pencembahan Tuhan atau awatara. Kitab Itihasa memuat kisah-kisah kesatria seperti para raja zaman dahulu dan pertempuran dan diyakini sebagai sejarah. Nah, ini ada kisah air bah. Kisah mengenai air bah yang terkenal terdapat di berbagai macam mitologi dunia, baik Yunani, Yahudi, dan lain-lain. Kisah tersebut juga terdapat dalam mitologi Hindu dan di Islam juga ada. Tapi dalam mitologi Hindu, bencana air bah pertama kali terjadi dalam sejarah manusia pada masa Satya Yuga. Kisah pertempuran dalam mitologi Hindu tidak jarang muncul dalam kisah Purana dan Itihasa. Dalam kitab tersebut terdapat 3 macam pertempuran. Yang pertama, ini pertempuran antar individual atau satu lawan satu. Yang kedua, pertempuran antar individual melawan kelompok. Yang ketiga, ini adalah pertarungan antar kelompok. Dalam filsafat pertempuran, jalan terakhir yang ditempuh jika usul perdamaian tidak ditanggapi atau jika kejahatan sulit untuk berekonomi, peperangan dalam mitologi Hindu melibatkan senjata-senjata sakti, pusaka, makhluk supernatural, dan kekuatan gaib. Senjata dalam mitologi Hindu terdapat banyak sekali jenisnya. Biasanya digunakan oleh para kesatria, raja, dewa. Dalam kisah-kisah pertempuran juga disebutkan adanya berbagai macam jenis senjata tentunya. Senjata tersebut digunakan untuk bertempur, melindungi diri, dan membasmi kejahatan dan membela kebenaran, atau hanya sebagai aksesoris para dewa. Dan itulah kisah dari mitologi Hindu. Menurut kalian, ada info apa lagi soal kisah ini? Kalian bisa bantu kita untuk nge-explore lagi soal mitologi-mitologi dunia, baik dari mitologi agama apapun yang kalian tahu. Kalian bisa komen ke kita. Kita akan bahas sesuai dengan kesukaan kalian, video editing kalian, dan tentunya konsep ide yang terbaik buat kalian.
Nah, inilah akhir video. Tapi sebelum saya pamit, saya ingatkan lagi untuk bantu kita agar kalian bisa dapat ya door prize dan giveaway total ratusan juta rupiah. Dan ada paket lengkap nih. Kalian tinggal follow TikTok kita, Instagram kita, dan subscribe channel YouTube kita, langsung dapat 100.000 rupiah plus. Atau kalian mau diamond, FF, dan diamond yang lain, boleh. Cukup paket lengkap udah bisa dapat langsung. Dan ini dia caranya untuk kalian dapat, untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian bisa beruntung memenangkan giveaway kita. Saatnya saya pamit undur diri. Saya Diki Marsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.